Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan senantiasa supaya Allah lebih cinta kepada kita dan kita lebih mencintai Allah juga. Karena kalau antara kita dengan Allah sudah terikat dalam rasa cinta yang mendalam, insya Allah hidup ini akan merasakan betapa nikmatnya anugerah, kenikmatan, dan seluruhnya Allah yang mencurahkan kepada kita, Allah yang memberikan yang terbaik kepada kita. Kita sebagai hambanya tinggal bersyukur saja kepada Allah. Nikmat Allah begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah curahkan kenikmatan telaga Al-Kautsar itu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini relevan dengan suasana sekarang yang kita berada pada hari tasyrik, yaitu hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa sunnah, tanggal 11, 12, dan 13. Dan kita mematuhi ketentuan itu sehingga tidak satupun dari kita yang melaksanakan puasa sunnah. Bagi kita mengikuti melaksanakan Idul Kurban yang kemarin dan rangkaian yang ada di dalamnya itu mengingat kepada esensi dari Idul Adha itu sendiri. Ada beberapa esensi yang perlu kita renungkan dan ini bagian dari kehidupan kita. Yang pertama, Idul Kurban itu memantulkan nilai yang begitu mendalam kepada kita, yaitu melatih semua manusia yang iman kepada Allah untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai dengan orang yang takwa itu begitu mendengar seruan Allah, tidak ada kata-kata lain yang diucapkannya kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah-Mu ya Allah dan kami siap mentaatinya. Salah satu di antara perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholalah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita sudah melaksanakan sholat Id dalam suasana pandemi kemarin, termasuk juga melaksanakan kurban yang kita laksanakan dengan luar biasa. Suasananya seperti menghimpit kita, ada peraturan PPKM, mentaati prokes kesehatan dan ketentuan-ketentuan yang lain. Sholat harus berjarak, kemudian pakai masker, tidak jabat tangan dengan yang lain. Dan itulah kehidupan yang telah dibentuk oleh virus corona selama ini. Kita semua mentaati semua itu supaya menjaga kesehatan bagi kita itu jauh lebih penting ketimbang kita melaksanakan hal-hal yang sifatnya bisa ditinggal dalam agama. Misalnya kita tidak boleh berdekatan, berkerumun dan sebagainya, berjabat tangan. Itu boleh, bagus, tetapi dalam kondisi virus pandemi yang sekarang ini kita hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi Idul Adha, Idul Kurban kemarin melatih setiap hamba Allah yang mukmin untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa, al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asi. Orang yang takwa itu adalah mereka yang takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Takut kepada Allah artinya menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Apa perintah Allah? Seluruh perintah Allah yang ada dalam Al-Quran kita laksanakan dengan sepenuh hati dan kita melaksanakannya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan perintah Allah tidak ada berat hati di dalam dirinya. Maka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, perintahnya sebenarnya kalau kita nalar itu tidak masuk.
Betapa tidak beliau ketika menyebarkan misi agama tauhid ditentang oleh ayahnya sendiri dan penguasa saat itu, sampai kemudian ditangkap rame-rame. Nabi Ibrahim kemudian dibakar di dalam bara api, tapi Allah kemudian menyelamatkannya. Diperintahnya api itu untuk dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, sehingga walaupun dibakar 3 hari 3 malam, tidak sedikit pun di tubuh Nabi Ibrahim itu yang kena sentuh api panas kayu yang disiapkan sebelumnya. Dan kita mengetahui perintah berikutnya lebih dahsyat lagi. Ketika punya anak, baru lucu-lucunya suruh membuangnya ke tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dari situ kemudian kita kenal ada kota Mekah, yang Mekah itu berasal dari kata bakah. Bakah itu artinya air mata. Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, dibuang bersama istrinya di situ penuh dengan tangis air mata. Dan kita menyaksikan hari ini kota Mekah adalah kota yang sangat luar biasa, tenang, damai, menjadi tempat dan tujuan orang beribadah seluruh dunia. Dan itulah hasil sebuah perjuangan. Tidak cukup hanya di situ. Setelah itu Ismail disuruh menyembelihnya. Coba akal mana yang bisa menerimanya? Seorang anak yang ditunggu-tunggu begitu lucu suruh membuangnya, begitu ketemu sebentar suruh menyembelihnya. Tapi Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah yang sekaligus sebagai Rasulullah, tidak ada kata menolak perintah Allah. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati. Nabi Ismail kemudian dalam tarikh disebutkan dibawanya ke tempat yang sudah dipersiapkannya untuk disembelihnya, sehingga di tengah perjalanan Nabi Ibrahim dihalangi oleh setan, dan setan itu kemudian dilemparnya dengan batu, hilang, muncul lagi, dilempar lagi, begitu 3 kali, yang sekarang menjadi lempar jumroh. Itu napak tilas Nabi Ibrahim ketika dihalangi oleh setan ketika hendak menyembelih anaknya. Peristiwa sudah sama kita pahami, Nabi Ibrahim lolos, dan ternyata terakhir Nabi Ibrahim itu tidak sekedar melakukan apa yang diperintahkan Allah, tetapi jejaknya dinapaktilasi oleh orang-orang yang sekarang ada, bahkan sampai hari kiamat besok orang akan mengikuti jejak perbuatan Nabi Ibrahim secara simbolis sebagai tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu di antara esensi Idul Adha yang pertama, meningkatkan ketakwaan hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Idul Adha mengajari kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa kita semua hendaknya senantiasa mau berbagi kepada sesama. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan pada satu kaum di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang mampu membangun vertikal hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, saling memberi manfaat, menebar kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ternyata daging kurban yang kita sembelih kemarin dibagikan kepada tetangga yang mungkin sangat membutuhkan. Mungkin mereka mengidamkan datangnya daging dari kita yang punya kelebihan rezeki. Berbagi pada satu sisi kita mendapatkan kebahagiaan karena membagikan daging, pada sisi yang lain yang menerima bahagia karena mendapatkan rezeki berupa daging itu. Membahagiakan orang lain hakikatnya adalah membahagiakan diri kita sendiri. Yang suka membahagiakan orang lain itu, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, wajahnya menjadi ajer, wajahnya menjadi ceria, kita yang memberikannya juga menjadi ajer dan ceria, ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Islam mengajarkan jangan egois kepada kita, berilah sesuatu kepada orang lain, karena orang yang takwa kepada Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang takwa itu adalah orang yang nyahnyuh. Orang yang nyahnyuh itu orang yang suka memberi,
dalam keadaan sempat maupun dalam keadaan sempit, dan mereka yang suka menahan amarah, tidak gampang melampiaskan nafsu marahnya pada orang lain, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, orang yang bertakwa itu suka memaafkan kepada sesama manusia. Jadilah orang yang bijaksana, yaitu suka memaafkan kepada orang yang pernah menyakiti hati kita secara diam-diam, walaupun dia tidak datang kepada kita kemudian bersimpuh di lutut kita, silahkan berikan maaf. Karena orang yang bertakwa itu adalah mereka yang suka memaafkan kepada sesama manusia. Hubungan baik kepada sesama manusia diajarkan dalam agama kita. Dan kita sholat itu juga mengisyaratkan pesan-pesan mulia itu. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita takbir, mengucapkan Allah Maha Besar, salam, kemudian kita tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tebar keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan kepada orang-orang sekitar kita. Inilah yang menjadi pesan yang kedua. Jadi Idul Adha kemarin mengajari kepada kita untuk berbaik kepada orang lain, bersikap baik kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, dan seterusnya. Jiwa korban seperti itu. Baru yang ketiga, korban itu punya nilai untuk meningkatkan kualitas diri kita selaku hamba Allah. Kualitas apanya? Kualitas ilmunya ditingkatkan dengan banyak memperhatikan, menggali, mendalami orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita juga meningkatkan kualitas hubungan baik kepada sesama manusia, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan seluruh aspek kehidupan keagamaan kita, sehingga Idul Kurban itu mengajari kepada kita menjadi orang yang terus bertambah baik, bertambah meningkat, bertambah kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini yang paling penting, tetapi juga masih banyak nilai dan esensi Idul Adha yang kemarin yang telah ajaran agama ajarkan kepada kita. Salah satu di antaranya, semua itu Allah ingatkan kepada kita, jadilah orang yang ikhlas di dalam melaksanakan segala sesuatu. Berkorban harus ikhlas, membagi binatang, membagi daging ternak kepada sesama manusia harus ikhlas, beribadah harus ikhlas, dan seterusnya. Maka kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang pandai menegakkan sholat sekaligus berkorban sebagai wujud terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita itu. Itulah antara lain saudara-saudara, Bapak Ibu yang baik hati, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah terbesar dari pesan-pesan Idul Adha yang kemarin, sehingga Idul Adha yang kita peringati sebagai napaktilah setiap tahun sekali menimbulkan kesan mendalam di jiwa kita, dan kita menjadi orang yang pandai mengambil hikmah dari semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.